Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang organisasi kehidupan. Nah, mencakup apa saja sih? Di organisasi kehidupan itu dimulai dari sel, kemudian sel-sel yang sama dan mempunyai bentuk dan fungsi yang sama itu akan membentuk suatu jaringan. Kemudian nanti akan membentuk suatu yang namanya organ, lalu kumpulan organ-organ membentuk sistem organ, dan akhirnya membentuk suatu organisme. Tapi hari ini kita akan belajar sel dan jaringan saja dulu ya. Pekan depan insya Allah dilanjutkan dengan organ sampai organisme. Sel. Apa itu sel? Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Nah, jenis sel apa saja? Yang pertama, ada prokaryotik. Adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah bakteri dan ganggang biru. Lalu ada eukaryotik atau sel yang memiliki membran inti. Contohnya pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Bagian-bagian sel, ini ya bisa dilihat ya, ada yang namanya selaput plasma. Fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari atau ke dalam sel. Ada sitoplasma, ada mitokondria, ada dinding sel, sentrosom, plastida, vakuola. Dan ini di sebelah kanan sudah dituliskan fungsi-fungsinya ya. Kemudian juga ada ribosom, lisosom, retikulum endoplasma, badan Golgi. Lalu di bagian yang selanjutnya ada bagian inti sel terdiri dari nukleoplasma, nukleolus, dan benang kromatin. Nah, ini perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang sebelah kiri adalah sel hewan ya, yang sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Coba dilihat, kira-kira ada perbedaannya tidak ya? Apa ya perbedaannya antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Check it out. Perbedaannya adalah pada sel hewan itu dia tidak mempunyai dinding sel. Tidak ada dinding selnya, sedangkan pada sel tumbuhan dia ada dinding selnya ya. Kemudian pada sel hewan dia mempunyai lisosom. Sedangkan pada sel tumbuhan dia tidak mempunyai lisosom. Kemudian pada sel hewan juga dia vakuolanya kecil, sedangkan pada sel tumbuhan dia vakuolanya besar. Yang selanjutnya, pada sel hewan dia mempunyai sedikit mitokondria, sedangkan pada sel tumbuhan dia memiliki banyak mitokondria. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekelompok sel yang bersatu dan mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kita akan bahas jaringan pada hewan. Di sini termasuk juga pada manusia ya. Nah, terdiri dari apa saja? Ada jaringan epitel, ada jaringan otot. Kemudian otot itu nanti dibagi 3 ya. Ada otot polos, otot lurik, otot jantung, dan fungsinya sudah ada di sebelahnya ya, begitupun dengan bentuk gambarnya. Kemudian ada jaringan saraf yang fungsinya membawa rangsang. Kemudian ada jaringan penguat atau penyokong yang fungsinya untuk alat transportasi dan pelindung tubuh. Kemudian ada jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Kita lanjutkan sekarang ke jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristem, ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kemudian ada jaringan gabus dan jaringan pengangkut. Nah, nanti jaringan pengangkut ini terbagi 2 nih. Ada silam dan ada floem. Ya. Oke, nanti kalian bisa mempelajari kembali tentang sel dan jaringan, terutama tentang fungsi-fungsinya ya. Nanti bisa di-pause videonya. Terima kasih sudah menyimak.
Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.